Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan sholat Jumat. Yang mudah-mudahan ibadah sholat Jumat khususnya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa meneladani sifat-sifatnya, sehingga di akhirat kelak diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya selaku khatib mengajak untuk senantiasa memperbaiki keimanan, memperbaiki keislaman kita dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan ini masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini ada kejadian yang sangat istimewa, kejadian yang sangat luar biasa, yakni dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nabi Muhammad diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pemberi rahmat untuk seluruh alam ini. Nabi Muhammad harus dijadikan oleh kita semua sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai panutan, agar kita bisa meneladani, mengikuti, dan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya atau segala yang dicontohkan olehnya. Untuk bisa melaksanakan contoh atau meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mengetahui sejarah beliau, harus mengetahui keseharian beliau, harus mengetahui tata cara ibadah beliau. Karena beliau seorang nabi yang dimaksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Untuk lebih mengenal Nabi Muhammad bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Di antaranya kita bisa mengetahui melalui jalur Al-Quran, bisa juga mengetahuinya dengan jalur Al-Hadis.
dan juga kita bisa mengetahuinya melalui sejarah-sejarah atau buku-buku tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebutkan salah satu sifat ataupun salah satu kepribadian Rasulullah Muhammad SAW yang harus diteladani oleh kita semua. Di antaranya dalam Quran surat Al-Ahzab yang tadi kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan. Makanya dari itu kita harus mengetahui kesehariannya sehingga kita bisa mencontohnya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya beliau itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Dalam hadis juga disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam yang berkiblat atau yang mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita, nabi terakhir, khatamin nabiyyin, maka kita harus mengetahui sejarahnya, harus mengetahui kehidupannya. Dikutip dari Hasan Al-Banna menyebutkan ada cara-cara atau ada 10 cara untuk menjadi pribadi yang islami atau memiliki kepribadian yang islami. Untuk yang pertama ada salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Yang kedua ada sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga ada matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh, akhlak yang benar. Yang keempat ada qawiyul jismi, yaitu kuat dalam fisiknya. Yang kelima mustaqafatul fikri, yaitu cerdas dalam berpikir, cermat dalam berpikir. Yang keenam ada mujahadatul linafsihi, yaitu mampu melawan hawa nafsu. Yang ketujuh harisun ala waktihi, senantiasa menjaga waktu. Yang kedelapan munazzamun fi syu'nihi, yaitu teratur. Yang kesembilan qadirun al kasbi, yaitu mandiri. Dan yang kesepuluh ada nafiun li ghairihi, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan membahas 3 saja. Yang pertama salimul akidah, yaitu akidah yang bersih. Maksudnya kita harus memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Akidah yang lurus atau akidah yang benar, akidah yang kokoh akan senantiasa membimbing kepada kebaikan. Untuk iman senantiasa kokoh, untuk iman senantiasa kuat, harus dibarengi dengan ilmunya, kemudian dilaksanakan, diamalkan. Iman itu bisa rendah dan juga bisa tinggi. Al-imanu yazid wa yanqus, kadang tinggi, kadang rendah. Untuk menaikkan iman kita, maka laksanakanlah perintah-perintah Allah. Dan untuk supaya iman kita tidak rendah, maka jauhilah segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya memurnikan akidah kepada Allah, dan janganlah musyrik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Di antaranya ada sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat, kata Rasul. Salat itu di antaranya harus memakai ilmu. Kita harus tahu ilmunya, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat dan rukunnya, sehingga ibadah yang kita laksanakan tidak sia-sia. Ibadah yang kita laksanakan betul-betul sesuai dengan perintah Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah dalam ibadah mahdohnya atau ibadah ghair mahdohnya, ibadahnya yang hablum minallah ataupun ibadah yang hablum minannasnya.
Untuk itu, untuk mengetahui ibadah ini betul atau salah, maka kita harus mengetahuinya dengan ilmu. Ketika kita ilmunya tahu, paham, maka agama itu akan mempermudah bagi kehidupan kita, bukan mempersulit. Tetapi kalau kita tidak paham kepada agama, maka agama akan terasa menyulitkan diri kita. Untuk itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu itu dari buaya sampai dengan liang lahat. Jadi tidak ada batasan orang mencari ilmu. Karena sudah dewasa tidak mau mencari ilmu, tidak ada. Berarti dari mulai kita lahir sampai dengan meninggal dunia harus menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu sosialnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh. Majunya suatu negara, majunya suatu bangsa itu tergantung kepada akhlaknya. Kita lihat ketika zaman-zaman dahulu, ketika zamannya Raja Fir'aun, itu roboh kekuasaannya, roboh kerajaannya itu karena akhlak. Makanya dari itu akhlak pribadi masing-masing harus diperkokoh, harus diperbaiki agar sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mengetahui dengan ilmu. Ya, kita harus mengetahui dengan ilmu, dalami ilmunya bagaimana cara kita masuk masjid, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana kita cara memimpin. Karena Rasulullah itu sudah mencontohkan semuanya. Dalam hal kepemimpinan negara, beliau sebagai pimpinan negara, sebagai pimpinan umat Islam juga beliau sebagai pimpinan umat Islam. Jadi beliau itu Nabi Muhammad sebagai contoh bagi semua umat, baik dalam pemerintahan ataupun dalam keagamaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa memiliki atau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang islami, yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Hadis. Yang diantaranya yang tadi 3 disampaikan, yaitu salimul akidah, kuat dalam akidah atau bersih dalam akidah, shahihul ibadah, benar dalam ibadah, kemudian matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa ibtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrihi bada fihi bi nafsihi wa sanabil malaikatihi wa qudsihi wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah, dan diberi kekuatan pula untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Allahumma a'inzil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa akhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'il qulil muslimin amin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahaladzim